wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you all is in good health. Amin. First, I want to introduce myself. I am Bahasa Indonesian teacher. My name is Yusi Rahayu. You can call me Bu Yusi. Today, we will learn about Bahasa Indonesia. It is gagasan utama dan gagasan pendukung. Before we start, let's read Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok. Itu hanya berjumlah 1 pada setiap paragraf. Nah, ciri-cirinya yang paling penting tidak bisa dihilangkan dalam satu paragraf. Bisa membuat kita berpikir dan membayangkan apa yang akan diceritakan setelahnya. Katanya masih umum, butuh penjelasan. Dan berasal dari kalimat utama. Nanti saya jelaskan kalimat utama. Selanjutnya gagasan pendukung atau penjelas. Namanya saja pendukung atau penjelas, jadi dia hanya tambahan informasi untuk gagasan pokok. Dia fungsinya untuk memperjelas gagasan pokok. Jumlahnya ada banyak. Kalau yang gagasan pokok tadi ada cuma 1 dalam satu paragraf. Kalau gagasan pendukung atau penjelas ada banyak. Kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, gagasan pokok bisa terletak di awal, akhir, atau bisa juga seluruh dalam satu paragraf. Nah, ini saya beri contoh ya. Teks Pawai Budaya di buku paket tema 1 halaman 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, ini kira-kira gagasan pokoknya yang mana? Kita cari sama-sama. Contoh selanjutnya, masih teks Pawai Budaya halaman 2. Nah, ini ada paragraf 2. Lah, gagasan utama atau gagasan pokoknya yang mana kira-kira? Ternyata adalah di akhir paragraf. Kenapa di akhir paragraf? Coba kita baca akhir paragraf. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kenapa? Ini adalah gagasan pokok. Coba kita lihat kalimat yang lainnya. Budaya Maluku sangat unik dan menarik, butuh penjelasan. Menariknya apa? Uniknya apa? Lah dijelaskan di gagasan penjelas ini dari atas. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Gagasan penjelas memperjelas budaya Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, itu makanya tadi gagasan pokoknya sangat unik. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Menariknya apa lagi? Uniknya apa lagi? Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Nah, itu kan sangat unik dan menarik ya, budaya Maluku. Nah, langkah mereka juga diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Makanya dikatakan sangat unik dan menarik. Kemudian
bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Nah, makanya tadi gagasan pokoknya adalah budaya Maluku sangat unik dan menarik, karena kalimat-kalimat yang lain hanya menjelaskan dari kalimat budaya Maluku sangat unik dan menarik. Jadi, ini adalah gagasan pokok terletak di akhir paragraf. Nah, sekarang kita belajar lagi menemukan bersama-sama. Teksnya masih sama. Teks Pawai Budaya halaman 2, tetapi ini yang paragraf 3. Ini bacaannya. Kira-kira ini gagasan pokoknya di awal atau akhir? Ternyata ini adalah di awal paragraf. Kenapa? Coba kita baca. Budaya Bali. Kalimat pertama. Budaya Bali terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda. Nah, dari situ kita bisa membayangkan. Oh, ada budaya Bali yang musiknya berbeda. Kenapa kok berbeda? Nah, didukung oleh kalimat atau gagasan penjelas di kalimat selanjutnya. Gagasan penjelasnya adalah rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng. Namanya alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nah, ini juga penjelas. Selanjutnya, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Ini adalah penjelas dari gagasan pokok bahwa budaya Bali terkenal karena musiknya berbeda. Nah, musiknya berbeda tadi dijelaskan. Oh, musiknya namanya cengceng di kalimat kedua. Terus bentuknya seperti dua keping simbal dari logam. Terus dijelaskan lagi di kalimat keempat, nyaring bunyinya ketika dipadukan. Gitu. Nah, sekarang kita belajar lagi di paragraf 3 tadi ya. Ditulis di sini, ini ada gambar di halaman 4. Nah, gagasan pokoknya yang tengah ini ya anak-anak ya, ditulis yang kalimat pertama tadi. Budaya Bali, itu yang ini. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kalimat pertama ditulis di gagasan pokok. Nah, ini ditulis di sini. Kemudian gagasan pendukungnya adalah kalimat selanjutnya, rombongan dari Bali. Pokoknya sampai titik itu ya. Ini tadi ditulis. Nah, ini gagasan pendukungnya, rombongan dari Bali membunyikan. Gagasan pendukung lagi, ditulis lagi sampai habis. Kalau kalimatnya banyak, bisa di sebelah sini. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan buku paket halaman 5 dan 6. Ini ya, halaman 5 dan 6. Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Ditulis satu gagasan pokoknya yang di tengah-tengah itu ya, satu saja gagasan pokoknya. Kemudian semua gagasan pendukung atau penjelasnya. Jika kalimatnya, gagasan pendukungnya ada cuma 3 ya tulis 3. Ada 4 tulis 4. Pokoknya ditulis semuanya gagasan pendukungnya. Ditulis di buku tulis, difoto dan dikirimkan ke Bu Yusi. Alhamdulillah, today we have learned gagasan utama dan gagasan pendukung well. Hopefully, what we learn can be useful for you all. For the end, don't forget to do that. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.